Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ulul Azmi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pentashihan dan percetakan Al-Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Rosam Usmani tentang kaidah dan contohnya, lalu akan menjelaskan tentang sejarah titik dan harokat, lalu menjelaskan sejarah standarisasi mushaf di Indonesia, dan menjelaskan mengenai macam-macam khat pada Al-Quran. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ilmu Rosam Al-Quran. Apa itu ilmu Rosam Al-Quran? Jadi Rosam itu berasal dari kata Rosama Yarsamu, yang berarti menggambar atau melukis. Nah, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah melukis kalimat dengan merangkai huruf-huruf hijaiyah. Dengan kata lain, ilmu Rosam Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafaz-lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Nah, istilah Rosam ini dalam ulumul Quran itu diartikan sebagai pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Nah, Rosam Usmani ini itu memiliki 5 kaidah. Yang pertama itu ada hadzfu, yang kedua ada ziyadah, yang ketiga ada badal, yang keempat ada hamzah, dan yang kelima itu ada al-faslu dan al-waslu. Kita langsung menuju ke kaidah yang pertama, yaitu al-hadzfu. Nah, al-hadzfu secara bahasa itu artinya menggugurkan atau membuang atau menghilangkan. Nah, yang dimaksud di sini ialah adanya bunyi suatu lafaz tetapi tulisannya itu tidak ada. Jadi secara lafal itu tulisannya hurufnya ada, tetapi secara tulisan itu tidak ada. Nah, huruf-huruf yang dihilangkan dalam mushaf-mushaf itu ada 5, yaitu huruf mat, yaitu alif, waw dan ya, dan lam dan nun. Nah, sebagai contoh, al-hadzfu dalam kaidah Rosam Usmani itu contohnya pada surah Al-Fatihah yang berbunyi al-alamina. Nah, kan kalau seandainya kita mau tulis, maka al-alamina itu setelah ain ada alifnya karena itu dibaca panjang, al-alamina. Tetapi alif tersebut itu dihadzfu, dibuang karena kaidah Rosam Usmani. Nah, lalu digantikan dengan fathah berdiri. Itu kaidah yang pertama. Lalu kaidah yang kedua itu ada az-ziyadah. Nah, secara bahasa az-ziyadah itu berarti tambahan atau penambahan. Nah, dalam konteks Rosam Usmani, az-ziyadah itu mengacu pada penambahan huruf tertentu yang tidak dibutuhkan untuk pengucapan atau pembacaan. Contohnya itu bahasa Arabnya 100, nah, mi'atun. Nah, tapi secara penulisan itu setelah mim itu ada alif. Nggak langsung mim, hamzah, dan tak marbutoh, enggak. Tapi setelah mim itu ada alif. Tetapi dibacanya tetap mi'atun. Tidak dibaca panjang karena itu hanya penambahan, tetapi itu tidak dibutuhkan untuk pengucapan, hanya digunakan di penulisan. Ini salah satu contoh
kaidah az-ziyadah dalam Rosam Usmani. Selanjutnya itu ada kaidah badal. Nah, badal itu artinya adalah perubahan dalam mushaf berupa pergantian satu huruf dengan huruf lain atau penulisan bunyi menggunakan simbol yang berbeda dari yang ditetapkan dalam tulisan Arab. Nah, contohnya itu pada kata as-sholatu. Nah, di dalam mushaf Usmani, Rosam Usmani, tulisan as-sholatu itu setelah lam itu ada huruf wawunya. Nah, yang kalau mau kita ikuti secara pelafalan, maka setelah lam itu harusnya ditulis alif karena as-sholatu. Tetapi di dalam kaidah Rosam Usmani, alifnya itu diganti dengan huruf wawu, tetapi dibacanya tetap sama, as-sholatu. Tuh. Nah, yang selanjutnya itu ada kaidah hamzah. Nah, kaidah hamzah itu ketika ada di awal kata dalam mushaf, maka hamzahnya itu ditulis sebagai alif, seperti kata amaro. Nah, itu di awal kata hamzahnya ditulis sebagai alif. Lalu pada contoh lain, hamzah itu biasanya membutuhkan tempat, seperti ketika posisinya fathah, maka biasanya hamzahnya itu diletakkan di atas alif. Contoh seperti kata sa'ala. Nah, sa'ala itu di alifnya atasnya itu ada hamzahnya. Tetapi ketika nanti dia posisinya kasroh, yaitu su'ila, maka tempat yang digunakan oleh hamzah itu menggunakan huruf ya. Su'ila menggunakan tempatnya ya, lalu di atasnya ada hamzahnya, su'ila. Nah, yang lain itu ketika posisinya domah, maka menggunakan tempatnya wawu, lalu di atasnya ada hamzahnya. Nah, selanjutnya itu ada kaidah al-faslu dan al-waslu. Nah, maksud dari al-faslu dan al-waslu ini adalah ada kata-kata dalam mushaf yang ditulisnya itu disambung, tetapi ada juga huruf-huruf atau kata-kata dalam mushaf Rosam Usmani ini yang penulisannya itu tidak digabung tetapi dipisah. Contohnya yang digabung adalah min, ma. Huruf min dan ma itu di dalam Rosam Usmani itu tulisannya disambung, yaitu mim dengan mim, tetapi ada tasydidnya di mim kedua, mimma. Nah, asalnya itu adalah mimma, tetapi di dalam Rosam Usmani itu disambung menjadi mimma dengan tanpa huruf nun. Itu salah satu contoh yang digabung di al-waslu. Contoh dari yang terpisah itu ada pada kata fa'in lam. Fa'in lam. Maka itu di dalam kaidah Rosam Usmani itu dipisah, tidak digabung kecuali pada satu tempat, yaitu dalam surah Hud ayat ke-14, yaitu fa'il lam tanpa nun, tetapi lamnya itu ada tasydidnya, fa'il lam. Nah, jadi itu sedikit pengetahuan mengenai ilmu Rosam Usmani dan beberapa kaidah beserta contohnya dari Rosam Usmani tersebut. Itu untuk materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai
sejarah titik dan harokat. Nah, sejarah titik dan harokat ini, sejarah titik dan harokat ini dalam penulisan Arab itu awalnya karena mushaf-mushaf pada masa Utsman bin Affan itu penulisannya itu mujarrodun, yaitu tanpa adanya tambahan. Jadi hanya tulisan Arab saja, tidak ada harokatnya dan tidak memiliki tambahan apapun selain teks Al-Quran tersebut. Nah, alasan mushaf awal itu tidak bertitik atau bertanda, Adani itu menjelaskan bahwa ini dimaksudkan untuk menunjukkan fleksibilitas dalam bahasa dan keragaman qiraat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, representasi harokat dalam tulisan Arab itu memiliki dua metode. Yang pertama adalah metode kuno yang kini tidak digunakan, dan yang kedua adalah metode yang masih digunakan. Adapun metode kuno yang tidak lagi digunakan adalah penggunaan titik bulat. Sementara metode yang digunakan saat ini adalah bentuk persegi panjang. Nah, untuk metode yang pertama, yaitu metode titik bulat, sebagian besar sumber menyebutkan bahwa sistem pertama untuk mempresentasikan harokat dalam tulisan Arab itu ditemukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali Al-Bisri yang wafat tahun 69 Hijriah. Setelah melihat adanya kesalahan dalam pengucapan orang-orang dan kesalahan dalam membaca Al-Quran, ia memilih seorang penulis yang cerdas dan berkata kepadanya, ambil mushaf dan tinta yang warnanya berbeda dari tinta tulisan Arab tersebut. Lalu jika aku membuka bibirku, letakkan satu titik di atas huruf. Jika aku menutup bibirku, letakkan titik di samping huruf. Dan jika aku memisahkan bibirku, letakkan titik di bawah huruf. Jika aku mengikuti salah satu dari harokat ini dengan suara gunnah, letakkan dua titik. Maka dimulailah penandaan mushaf hingga selesai. Ini adalah metode yang pertama. Nah, metode yang kedua yaitu bentuk persegi panjang. Nah, sudah berlalu 1 abad dan para penulis mushaf itu masih menggunakan titik i'rab yang diciptakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Namun, penggunaan titik-titik al-ijma yang ditemukan pada paruh abad kedua pertama Hijriyah, seperti yang nanti akan saya sebutkan itu menyebabkan penulisan menjadi lebih berat dan melelahkan para penulis. Nah, mereka itu membutuhkan 2 atau lebih warna tinta, dan hal ini bisa membingungkan pembaca karena memungkinkan terjadi kekeliruan antara titik i'rab dan titik ijma. Oleh karena itu, ahli bahasa Arab yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriah itu berpikir untuk menemukan cara baru untuk tanda-tanda harokat. Lalu dia menggunakan huruf-huruf kecil sebagai pengganti titik merah yang digunakan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, bentuk yang ada dalam bukunya karya Khalil Al-Farahidi ini itu diambil dari bentuk-bentuk huruf seperti harokat domah, itu berupa dari huruf waw kecil di atas huruf agar tidak tertukar dengan huruf waw yang tertulis. Lalu harokat fathah itu berupa alif yang terbuka. Lalu tanda hamzah itu dari setengah ain, dari kepalanya ain. Lalu tasydid itu dari huruf shin, tetapi ketika penulisan tanpa menggunakan titik 3 shin tersebut. Lalu untuk sukun itu menggunakan huruf kepala kho, tapi ketika penulisan tanpa menggunakan titik. Nah, untuk tasydid menggunakan huruf shin karena itu mengisyaratkan kata syadid, artinya kuat atau ada penekanan pada huruf tersebut. Lalu untuk sukun menggunakan kepala kho, itu mengisyaratkan kata khofif, yaitu ringan. Nah, itu sedikit mengenai sejarah titik dan
harokat. Selanjutnya adalah mengenai sejarah standarisasi mushaf di Indonesia. Nah, sejarah mushaf Al-Quran standar Utsmani di Indonesia atau kita singkat MASU itu dimulai dari kebutuhan akan mushaf yang seragam dan berkualitas yang mampu menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia. Nah, pada tahun 1960-an, Departemen Agama Indonesia itu mulai menerbitkan Al-Quran dengan pedoman tanda baca tertentu. Namun, mushaf tersebut belum sepenuhnya mengikuti kaidah Rosam Utsmani yang telah menjadi standar penulisan mushaf sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, mushaf-mushaf pada masa itu masih memiliki banyak kekurangan seperti kesalahan tanda baca, potongan kata yang tidak tepat, dan tanda wakof yang membingungkan para pembaca. Lalu, langkah awal standarisasi mushaf di Indonesia itu dimulai pada tahun 1947 dengan diadakannya musyawarah kerja atau muker ulama Al-Quran. Pertama, muker ini itu merupakan inisiatif untuk menyelaraskan penulisan mushaf Al-Quran di Indonesia agar sesuai dengan standar global dan mengakomodasi kebutuhan umat Islam setempat. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam setempat. Nah, muker ulama muker ulama Al-Quran ini itu berlangsung 9 kali hingga tahun 1983 dan menghasilkan kesepakatan bahwa mushaf di Indonesia itu harus menggunakan Rosam Utsmani sesuai riwayat Hafiz dari Asim. Selain itu, disepakati pula pembakuan tanda baca, wakof, dan harokat yang bertujuan untuk mempermudah pembelajaran dan pembacaan Al-Quran. Lalu, pada tahun 1983, mushaf Al-Quran standar Utsmani itu pertama kali selesai ditulis oleh Muhammad Syadzali Sa'ad. Mushaf ini kemudian diresmikan pada tahun 1984 melalui surat keputusan Menteri Agama, menjadikannya mushaf standar resmi di Indonesia. Mushaf ini diterbitkan dalam tiga versi dengan sampul yang berbeda, yaitu ada yang warna merah, itu pada tahun 1983, ada yang warna hijau, yaitu dari 1984 sampai 1985, dan ada yang berwarna cover biru, tahun 1986 sampai 1987. Nah, setiap edisi itu mencerminkan perbaikan dan penyempurnaan atas kesalahan atau kekurangan yang ditemukan melalui evaluasi menyeluruh. Nah, pada akhir 1990-an, upaya lebih lanjut dilakukan untuk menyempurnakan MASU, Mushaf Al-Quran Standar Utsmani, pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Nah, mushaf ini itu ditulis ulang oleh Baikuni Yasin, yaitu cucu dari penulis edisi yang pertama tadi, bersama timnya. Hasilnya adalah MASU edisi kedua ini yang diterbitkan pada 2002, yang mana perubahan utamanya ini meliputi peningkatan kualitas tulisan dengan menggunakan khot naskhi yang lebih tebal, menyesuaikan kebutuhan visual pembaca, serta penegasan bahwa mushaf tersebut mengikuti riwayat Hafiz dari Asim sebelum pernyataan penggunaan Rosam Utsmani. Selain itu, terdapat penyempurnaan di 54 tempat terkait tanda baca, harokat, dan penyusunan ayat. Nah, pada tahun 2007, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran melanjutkan upaya penyempurnaan melalui sidang pleno. Dalam sidang ini dilakukan penyesuaian terhadap klasifikasi surah Makkiyah dan Madaniyah, serta pembakuan nama-nama surah yang sebelumnya itu memiliki lebih dari satu nama. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan mushaf dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia serta tradisi penulisan mushaf global. Nah, seiring waktu, mushaf Al-Quran Standar Utsmani ini menjadi simbol keseragaman dan kualitas mushaf Al-Quran di Indonesia
dengan dukungan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, mushaf ini terus diperbaharui untuk memastikan ketepatan, keindahan, dan kemudahan penggunaannya oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Nah, proses standarisasi ini tidak hanya mencerminkan upaya menjaga warisan tradisi Islam, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan mushaf yang sesuai dengan kaidah ilmu Al-Quran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Itu sedikit mengenai sejarah standarisasi mushaf Al-Quran di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam khot pada Al-Quran. Nah, yang pertama itu ada khot naskhi. Nah, sesuai dengan namanya, jenis tulisan ini itu terutama digunakan untuk penulisan naskah, baik naskah ilmiah maupun naskah populer seperti koran atau majalah Arab, Al-Quran, hadis, buku-buku ilmiah, dan sebagainya. Yang kedua itu ada khot riq'ah. Nah, riq'ah ini tidak ada hubungannya dengan riq'ah kuno. Bentuknya antara khot naskhi dan tauqi dulu banyak digunakan pada sekolah-sekolah Turki Utsmani. Nah, sekarang model tulisan ini itu banyak digunakan pada penulisan headline surah kabar, majalah Arab, iklan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada khot sulusi. Nah, sulus dalam bahasa Arab berarti sepertiga. Sepertiga ukuran kalam biasa ini termasuk jenis lembut atau soft writing. Dalam arti lentur, fleksibel, elastis, mudah dibentuk dan disesuaikan dengan bentuk dan ukuran bidangnya. Itu mengenai khot sulus. Nah, bentuk-bentuk yang kursif, tarikan-tarikan garis membusur dengan lengkungan-lengkungan yang kejur merupakan bagian dari karakter gaya khot sulusi. Selanjutnya itu ada khot farisi. Nah, di samping sebagai hiasan, khot farisi ini biasa juga digunakan untuk headline pada koran dan majalah Arab. Akan tetapi di daerah Asia Tengah dan Persia atau Iran, jenis tulisan ini biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam surah menyurat maupun dalam tulisan ilmiah. Karena memang tulisan ini dilahirkan di sana, justru dinamai dengan Farisi sebagai analogi dari nama tempat di mana ia dilahirkan. Nah, selanjutnya itu ada khot diwani. Khot diwani ini termasuk jenis tulisan yang lembut, goresan-goresan dan tangkan gans dengan lengkungan-lengkungan lembut dan kesan elastis lebih nampak menandai karakter gaya khot ini. Selanjutnya ada khot diwani, khot diwani jali. Nah, khot diwani jali ini itu disebut juga khot al-marsum. Ini merupakan cabang dan pengembangan dari gaya diwani. Nah, banyaknya variasi tambahan yang semarak yang cenderung berlebihan seperti harokat sampai bentuk titik kecil di setiap sela-sela ruangan kosong. Nah, turut mewarnai karakteristik atau kekhasan dari gaya khot diwani jali ini. Nah, selanjutnya ada khot roihani. Dilihat dari bentuknya, khot roihani ini sepintas nampak seperti khot naskhi yang diberi tarwis atau hilyah atau variasi aksesoris seperti sulusi. Disebut roihani, nama ini diambil dari nama jenis tumbuhan roihan karena tarwis atau hiasan pada huruf ini menyerupai biji pada buah roihan. Nah, yang selanjutnya itu ada khot kufi. Nah, gaya khot kufi ini termasuk jenis tulisan yang kering atau dry writing.
berlainan dengan khos naskhi yang lebih menekankan kepada segi keterbacaannya. Kufi dengan karakternya yang kubistik, dengan sudut-sudutnya yang kaku, sulit dibaca, dalam arti tidak semudah dan sepraktis khot naskhi. Jadi khot kufi itu tidak praktis dan tidak komunikatif, karena tulisan gaya ini lebih menonjolkan bentuk estetisnya daripada fungsinya. Ditinjau dari segi gayanya, khot kufi paling banyak coraknya, namun yang paling populer diantaranya adalah al-muharrar, al-musyajjar, al-mudawwar, al-murabba, dan selerem. Nah, itu sedikit mengenai macam-macam khot yang ada pada penulisan Al-Quran. Nah, semua pemaparan yang saya sampaikan itu bersumber dari kitab Al-Muyassar fi ilmi rasmil mushafi wa dobtihi, lalu dari buku Cahaya Pena Khot Al-Quran karangan Dr. Ahmad Al-Ghazali dan Dr. Haji Jamaluddin Robbain, dan dari satu jurnal karya Zainal Arifin yang berjudul Mengenal Mushaf Al-Quran Standar Indonesia. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.